Part 4, volume pertama, epilog, short story Sylvester. Laporan meresahkan, Rosmain benar-benar membuat pusing out. Baru aja Rosmain ke Royal Academy, tetapi Sylvester sudah dihujani berbagai laporan memusingkan tentangnya. Di tahun-tahun sebelumnya, Hiroshur hanya menyampaikan satu kalimat aja bahwa kondisinya biasa aja, nggak ada yang istimewa. Tapi tahun ini kondisinya benar-benar berbeda. Aku itu belum pernah sepusing ini semenjak konferensi Akduku pertama kali. Dasar gadis kecil bermasalah. Laporan pertama yang datang kepadanya itu adalah laporan dari Wilfried tentang Rosmain yang telah mendapatkan para pelayannya. Sylvester merasa senang ya mendapatkan laporan dari anaknya itu benar-benar terlihat bisa diandalkan. Dia masih berharap Wilfried ini yang bisa menggantikannya. Jadi dia itu ingin Wilfried itu memberikan berbagai pencapaian dengan memimpin asrama Ehrenfest sebelum Charlotte datang. Dia harus mengamankan posisinya sebagai potensial AU berikutnya. Dia yakin itu menjadi hal yang mudah ketika ditambah kolaborasinya dengan Rosmain. Di sini Rosmain itu mendapatkan semua pelayan yang sesuai dengan harapannya Florencia dan Elvira, kecuali Judith dan Pilin. Saat makan malam, Sylvester pun menanyakannya kepada Charlotte. Judith adalah calon kesatria yang mengidolakan Angelica. Dia menolak untuk menjadi penjagaku karena dia ingin mengikuti Rosmain sama nanti. Aku senang keinginannya menjadi kenyataan. Dan untuk Pilin, dia itu benar-benar mengagumi kakakku lebih dari setiap orang di playroom. Dia telah mengumpulkan berbagai cerita sebagai calon sarjana. Saat penantiannya menunggu bangunnya kakakku dari tidur panjangnya. Dia telah mendedikasikan dirinya kepada kakak. Mayoritas orang di sana hanya menganggap Pilin ini menjalankan perintahnya Rosmain sama. Namun mereka semua itu tak menganggap Pilin akan dijadikan pengikutnya nanti. Dan kenyataannya asumsi mereka itu salah. Mendengarnya, Sylvester di sini sangat khawatir. Itu bukanlah respon yang seharusnya oleh kandidat Archduke yang ditolak sama kesatria ingin melayani kandidat Archduke yang lainnya. Harusnya ada kekecewaan di sana. Dia benar-benar merasakan perubahan pada Charlotte ketika dia itu diculik dan ditolong Rosmain. Ada perasaan bersalah yang sangat kuat, serasa ada lubang dalam hatinya yang membuat obsesinya kepada Rosmain itu menjadi semakin nyata. Sylvester benar-benar dilema. Melihat putri satu-satunya sangat terpengaruhi oleh gadis bermasalah itu. Selepas dari itu semuanya, pelayannya Rosmain ini benar-benar loyal kepadanya. Setidaknya pada laporan ini nggak ada masalah apa-apa. Tapi sayangnya perasaan nyamannya itu tidak berlangsung lama. Seminggu kemudian, ada beberapa laporan ambigu dari Hiroshur. Gadis-gadis Ehrenfest rambutnya sangat berkilauan ketika upacara penerimaan siswa baru. Dan Rosmain sama menarik banyak perhatian karena hiasan rambutnya dan tampilan fisiknya terlihat sangat muda. Semua kelas 1 bisa lulus di hari pertama mereka. Guru-guru di sini mendiskusikan metode belajar apa yang bisa membuat Ehrenfest ini melakukannya. Lagu eksklusifnya Rosmain sama telah menarik perhatiannya para guru musik. Mereka pun mengundang Rosmain sama dalam pesta teh mereka. Guru yang mengajarkan praktik high-pitch mengaku-ngaku kalau dia itu diserang sama high-pitchnya Rosmain. Tapi tak diragukan lagi, itu gara-gara penampilan high-pitchnya Rosmain sama mirip Grun. Tolong ajari aku metode kompresi Rosmain sama. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi Rosmain sama telah menjadi majikannya Squartz dan Wes, magic tool perpustakaan. Rosmain sama pingsan di aula terjauh. Guru-guru pun membuat tim untuk menolongnya. Bagi Sylvester, dia pertama kali mendapatkan pesan dari Hiroshur lebih dari satu kalimat. Tapi ini semua tentang Rosmain, apa sih yang si kecil bermasalah itu lakukan? Sebenarnya sebagian besar pesannya itu Sylvester di sini paham. Rosmain telah berhasil menaikkan nilai rata-ratanya Ehrenfest seperti yang dia rencanakan. Dan dia telah berhasil menyebarkan tren Ehrenfest juga di Royal Academy. Dan untuk guru yang terkejut dengan high-pitch-nya ya mau bagaimana lagi. Kelihatannya Hiroshur di sini tahu kompresi Rosmain ini abnormal. Dan untuk dia yang pingsan di aula terjauh itu sangat wajar untuknya. Tetapi poin di mana dia itu menjadi majikannya Squartz dan Wes ini maksudnya apa? Sylvester pun meminta Ferdinand untuk membaca laporan dari Hiroshur itu. Ketika membacanya dia hanya tersenyum, ternyata laporannya Hiroshur itu lebih ringkas daripada laporannya Wilfried kepadanya. Sylvester tentu terkejut, dia nggak dapat laporan apa-apa dari anaknya itu. Malah Ferdinand dapat, seolah dia berkata, Ferdinand kamu itu curang. Tapi Ferdinand di sini mengode seolah-olah dia itu tak ingin para sarjana itu mendengar laporan Wilfried ini. Dia pun mengeluarkan semua orang kecuali Karlstedt dan Ferdinand. Ketika membacanya, Sylvester di sini paham ternyata
Anak kelas 1 bisa lulus di hari pertamanya karena Roseman di sini mengamuk karena Wilfred menahannya datang ke perpustakaan. Mengingat-ingat kembali cerita Karstedt kalau Roseman itu pernah merangkak dari tempat tidur menuju ke ruang buku. Itu sama sekali nggak berlebihan, sebuah kebenaran. Karstedt di sini mengiyakannya dan dia pun akhirnya meletakkan buku di kamarnya untuk mencegah hal itu. Ferdinand di sini mewajarkannya, bahkan ketika dia masih menjadi gadis biasa, pertama kali masuk ke kuil dia langsung menawarkan uangnya kepada kepala kuil. Dia yang statusnya rakyat jelata aja berani seperti itu, apalagi sekarang dia statusnya sebagai kandidat Archduke yang telah datang ke Royal Academy. Mengetahui ada perpustakaan terbesar kedua Smith, tentu dia nggak bisa tinggal diam. Menahannya saat itu akan berakibat sangat fatal. Sampai Wilfrid di sini meminta nasihat kepada Ferdinand untuk bisa menahan amukannya Roseman di Royal Academy ini, karena dia itu sampai tak peduli dengan pandangan kadipaten-kadipaten lain, terutama kadipaten yang lebih berkuasa daripada Ehrenfest. Ferdinand di sini hanya bilang menyerahlah dan minta maaflah kepada kelas 1 dan segera luluslah. Semangat ya Wilfrid, ayah mendukungmu di sini. Dengan perasaan iba di dalam hatinya, dia menyemangati putranya itu dalam mengurus gadis kecil bermasalah tersebut. Sylvester pun bertanya tentang magic tool perpustakaan. Berbeda dengannya yang gak pernah datang ke perpustakaan, Ferdinand itu sering sekali ke perpustakaan, dia pasti tahu. Ferdinand memang tahu, dia pun menjelaskannya, tapi hanya saja ceritanya agak mengganjal. Karena West dan Squartz itu hanya bisa disentuh oleh para majikannya saja. Roseman di sini yang gak bisa menyentuhnya, bagaimana dia itu bisa menjadi majikannya, itu kan tanda tanya. Tetapi ketika melihat perkataan ini dari Hiroshur, dia pun ada seringai geli dan ingin menelitinya. Dia nggak sabar menunggu Roseman kembali dan menceritakan tentang Squartz dan West nanti. Dasar murid dan guru yang gila penelitian. Tapi setidaknya bagi Ferdinand, Roseman yang nantinya akan segera lulus semua kelasnya, dia akan segera membenamkan di perpustakaan dan tidak membuat masalah lagi. Dan bagi Sylvester juga sama, laporan kali ini memang banyak hal ambigu yang mengkhawatirkannya, tetapi tidak ada masalah besar di sana. Seminggu kemudian, pesan Hiroshur. Roseman sama membuat kontak dengan pangeran kedua di kelas praktik tarian dedikasi. Terlihat di sini pangeran sangat berhati-hati kepadanya, dikarenakan reputasinya sebagai orang suci. Untuk menghilangkan rumor negatif tentang Haigbeast-nya, aku juga mengawasi kelas praktik Haigbeast-nya. Laporan ini cukup memusingkan Sylvester. Dia memandang Karstedt lalu Ferdinand. Di sini akan benar-benar berbahaya jika Roseman itu sembarangan kontak dengan pangeran. Jika sampai pangeran nanti mengidentifikasi Roseman sebagai sesuatu yang berbahaya, maka dia di sini bisa dieksekusi dan akan berefek negatif kepada Ehrenfest nantinya. Padahal di sini dia itu hanya satu kelas saja dengan pangeran, tetapi dia sudah membuat kontak dengan pangeran, benar-benar tidak beruntung. Ada rencana Ferdinand? Hal itu belum menjadi masalah bagi Ferdinand karena di sini pangeran itu hanya tertarik dengan Haigbeast-nya Roseman saja. Sesuai dengan laporannya Wilfrid, di sini pangeran itu lebih mengutamakan janjiannya dengan yang lain daripada dengan Roseman. Jadi Ferdinand di sini yakin gak akan ada kontak lagi antara pangeran dengan Roseman. Tapi yang menjadi perhatian mereka, Roseman mempunyai kesadaran yang amat rendah sampai melupakan janjinya dengan pangeran. Jika bukan karena Wilfrid, Roseman itu akan menganggap pertemuannya dengan pangeran seperti angin lalu saja. Dia tinggalkan begitu saja dan kembali ke asrama. Nani? Apa kamu bilang? Melupakan janjinya kepada pangeran itu sama aja merendahkan keluarga kerajaan. Sebenarnya itu sudah bisa dimasukkan dalam kudeta, tapi masih level yang paling rendah. Mereka di sini benar-benar tak percaya apa sih yang Roseman lakukan. Prioritasnya ini bagaimana? Obsesinya Roseman kepada perpustakaan itu benar-benar tak bisa diubah. Lebih baik mereka itu mengatur orang-orang di sekitarnya Roseman agar mencegah Roseman melakukan hal yang lebih berbahaya lagi. Yang sekarang jadi perhatiannya Ferdinand adalah pesta tehnya Wilfrid dengan Arensbach nanti. Karena di sini Roseman gak bisa ikut ke pesta teh itu karena Roseman bukan sepupu. Maka di sini harus Wilfrid sendirian yang harus menghadapi Ditlin nanti. Wilfrid memang sudah diajari cara dia bersosialisasi dengan fraksi Veronica, tetapi dia itu belum pernah diajari bagaimana bersosialisasi terhadap musuh yang mempunyai status yang lebih tinggi darinya. Mereka memang harus memikirkan topik apa yang perlu dibicarakan dalam pesta teh Arensbach nanti. Sylvester di sini khawatir Roseman itu mau dipulangkan, tetapi membiarkan Wilfrid itu sendirian dalam pesta teh dengan Arensbach nanti. Dengan kata-kata kasar khasnya Ferdinand, di sini dia itu menegaskan pada Sylvester untuk mempercayai Wilfrid.
Dari pandangannya, Wilfried sekarang itu lebih bisa diandalkan daripada Sylvester dulu ketika di sekolah. Sylvester di sini membayangkannya ketika dia di Royal Academy dulu, itu adalah tempat bermain baginya karena nggak ada orang dewasa yang menahannya di sana. Tetapi ketika dia yang menjadi orang tuanya sekarang, dia itu merasa iba sendiri dengan orang tuanya yang melihat laporannya ketika dia itu sukanya bermain saja. Dan sekarang anak kandungnya malah yang mengurus anak adopsi. Padahal biasanya anak adopsi itu adalah anak yang bisa diandalkan yang mendukung anak kandung. Ini benar-benar kebalikannya. Dia pun di sini mengepalkan tinjunya dan berharap dalam hatinya bahwa Roseman tidak melakukan kesalahan lebih dari yang dia lakukan sekarang. Tapi sayang sekali, harapan itu tak mungkin terwujud. Di volume berikutnya nanti, Roseman akan lebih membuat masalah yang lebih besar lagi. Cerita pada volume ini pun selesai. Cerita ini akan berlanjut pada part keempat volume kedua. Kalian bisa dengan mudah mengeceknya di Gbooks. Terima kasih, sampai jumpa lagi.